Sobat FEB, bayangin deh gimana kalau tim olahraga bisa menang bukan karena anggaran besar atau pemain bintang, tapi hanya modal data dan angka. Kayaknya mustahil ya. Tapi di film yang bakal kita bahas kali ini, hal itu jadi kenyataan. Film yang gak cuma tentang bisbol, tapi juga tentang strategi bisnis yang bisa bikin kita mikir ulang tentang cara ngejalanin sesuatu. Yap, Moneyball. Film ini disutradarai oleh Bennett Miller dan dibintangi Brad Pitt sebagai Billy Beane, manajer Oakland Athletics yang merombak total cara pandang tim bisbol dengan analisis data. Berkat bantuan Peter Brand, seorang data analis muda, Beane berhasil ngebangun tim juara dengan anggaran yang minim. Sound crazy, right? But it works. Cerita Moneyball dimulai dari kekalahan Oakland Athletics di playoff Major League Baseball tahun 2001. Tim ini kehilangan pemain bintang mereka karena nggak punya dana besar buat memperpanjang kontrak. Di tengah keterbatasan, Billy Beane gak menyerah. Dia ketemu Peter Brand, seorang lulusan ekonomi Yale University yang merupakan sport data analis dan mulai pakai pendekatan yang disebut sabermetrics. Mereka nggak ngandelin intuisi atau reputasi, tapi fokus ke angka-angka yang sering nggak dilirik oleh tim-tim besar. Hasilnya, tim Oakland Athletics mencatatkan rekor kemenangan beruntun di Major League Baseball. Bayangin, mereka nggak punya pemain bintang, tapi tetap bisa bersaing di liga yang isinya tim dengan anggaran jumbo. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari film Moneyball ini? Ternyata banyak banget nih insight-insight yang bisa kita ambil. Check it out. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu hal paling keren dari film ini adalah bagaimana Billy Beane memakai statistik buat mengambil keputusan. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika Beane memutuskan untuk merekrut pemain-pemain yang dianggap undervalue. Wow, udah kayak saham nih. Data yang dipakai adalah statistik on base percentage atau OBP, yaitu seberapa sering pemain berhasil mencapai base yang sering diabaikan oleh tim lain yang lebih fokus pada statistik tradisional seperti batting average dan home runs. Keputusan ini berdasar pada sabermetrics, pendekatan analisis data yang lebih mendalam untuk mengukur kontribusi pemain, bukan sekedar kemampuan individu yang tampak. Dengan mengidentifikasi pemain undervalue yang memiliki OBP tinggi, Beane bisa membentuk tim yang efektif dengan budget minimal, menunjukkan bahwa analisis data bisa menjadi faktor penentu dalam dunia yang kompetitif, termasuk di ekonomi dan bisnis. Ini mirip dengan teori efisien market hypothesis yang menunjukkan bahwa pasar nggak selalu mencerminkan semua informasi yang ada. Yang kedua, manfaatkan apa yang kamu punya. Billy Beane nggak punya banyak uang untuk beli pemain bintang, tapi dia punya sumber daya lain yang bisa dimanfaatkan. Data dan pemain undervalue. Dengan bantuan Peter Brand, Beane mengubah cara pandang tim dengan fokus ke apa yang mereka punya, bukan apa yang mereka nggak punya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah pemain yang dianggap kurang penting atau tidak diinginkan oleh tim-tim besar. Seperti Scott Hatteberg yang direkrut karena OBP-nya bagus, meskipun dia nggak pernah bermain sebagai baseman. Selain itu, Beane juga menggunakan pengetahuan analitis dari Brand untuk mengoptimalkan performa setiap pemain yang sejalan dengan teori resource-based view. Dalam teori ini, keunggulan kompetitif datang dari bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya dengan cara yang lebih efisien dan kreatif dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, teori ekonomi skalabilitas. Moneyball juga mengajarkan kita tentang pentingnya scalability dalam ekonomi bisnis. Beane dan timnya tidak hanya menggunakan metode sabermetrics untuk satu musim saja, tapi mencoba membangun sistem yang dapat diadaptasi untuk masa depan. Ini mirip dengan konsep bisnis, di mana perusahaan berusaha membangun model yang dapat diskalakan atau scalable untuk bertumbuh tanpa perlu meningkatkan biaya secara proporsional.
Dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana Bean mencoba menciptakan proses yang diterapkan secara luas untuk mengidentifikasi pemain bernilai tinggi dengan biaya yang rendah. So, apa aja yang bisa kita pelajari dari Moneyball? Yang pasti film ini ngasih kita pelajaran penting soal bagaimana data bisa menjadi senjata yang ampuh buat ngambil keputusan. Gimana kita bisa sukses dengan sumber daya yang terbatas, serta bagaimana meningkatkan kinerja di saat beban operasional terus meningkat. Nggak cuma soal olahraga, tapi juga bisnis dan ekonomi. Sobat FEB, dari film Moneyball, kita bisa belajar bahwa pengambilan keputusan berbasis data itu nggak cuma tren, tapi juga kunci sukses di dunia yang kompetitif. So, jangan lupa nonton Moneyball dan ambil pelajaran dari setiap adegan yang ada. Sampai jumpa di episode Ecoflips berikutnya. Dadah!